Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032, ingin mempresentasikan mata kuliah Aspek Hukum dan Hukum Bisnis di Indonesia dengan judul Pengantar Hukum dan Hukum Bisnis di Indonesia. Baik, bisa kita lihat pada latar belakang, yaitu aturan atau hukum bisnis ini diperlukan karena pihak yang terlibat dalam bisnis memerlukan sesuatu yang lebih resmi, bukan hanya janji atau itikat baik saja. Selain itu, hukum bisnis diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya. Sekarang kita masuk pada pengertian dari hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya adalah hukum itu sendiri. Kemudian fungsi hukum. Ada beberapa fungsi dari hukum yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu, yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan. Selanjutnya, macam-macam sumber hukum. Nah, kalian pasti pada bingung dari mana sih sumber hukum di Indonesia ini? Kenapa harus ada hukum? Nah, berikut ada dua sumber hukum, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal. Yang dimana sumber hukum material ini adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembentukan undang-undang kepada keputusan hakim dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber hukum formal merupakan dasar-dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Kemudian pengertian hukum bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari hukum bisnis. Hukum bisnis menurut Munir Fadi adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha, bisnis, atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa. Kemudian tujuan hukum bisnis. Apa sih tujuan dari hukum bisnis itu sendiri? Nah, berikut ada beberapa tujuan dari hukum bisnis. Yang pertama, adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis berskala kecil seperti UMKM. Yang kedua, hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal yang curang, yang mungkin saja dilakukan oleh pihak yang lain. Fungsi hukum bisnis. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi pelaku bisnis. Dan kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Dan yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang terjamin oleh kepastian hukum. Kemudian sumber hukum bisnis. Dan materi terakhir dari pertemuan kali ini yaitu tentang sumber hukum bisnis. Secara umum, sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan meliputi yang pertama, hukum perdata atau KUH Perdata, hukum publik atau pidana ekonomi atau biasa disebut dengan KUH Pidana, hukum dagang atau KUH Dagang, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana ataupun KUH Dagang. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.